Salam jumpa lagi. Hujan deras telah mengguyur sebagian besar wilayah Jabodetabek sejak pagi ini, termasuk Jakarta dan sekitarnya, dengan aktivitas hujan yang nyata dan kondisi berawan tebal di banyak titik wilayah. Beberapa titik di Jakarta dilaporkan terendam banjir, termasuk ratusan RT dan ruas jalan yang tergenang air hingga mencapai sekitar 100 cm di beberapa lokasi akibat curah hujan tinggi. Sore ini, alhamdulillah, Bekasi, tempat tinggal kami, aman. Seperti biasa, jalan-jalan sore dengan si Blacky, Vespa Sprint hitam. Spion saya kembalikan ke spion asli, dan yang Rizoma, saya pindah ke PCX. Spion bodi saya letakkan di crossbar, lumayan menambah visibilitas. Hujan deras hari ini telah menyebabkan banjir nyata di beberapa bagian Jabodetabek, terutama di Jakarta, dengan genangan yang telah dan masih berlangsung di sejumlah titik. Hujan lebat disertai angin kencang memang telah terjadi di Jabodetabek hari ini, termasuk area Bekasi dan sekitarnya, akibat sistem cuaca aktif yang memengaruhi wilayah Jawa Barat hingga Nusa Tenggara. Angin kencang ini benar-benar terjadi bersamaan dengan hujan. Walau tidak selalu dilaporkan spesifik di Jawa Timur saja. Vespa Sprint menawarkan desain sporty dengan bodi kompak dan lampu depan kotak yang ikonik. Handengnya stabil untuk harian, suspensi cukup nyaman, dan mesin 150 cm3 responsif di dalam kota. Fitur modern seperti ABS dan panel digital menambah nilai, meski harga dan biaya perawatan relatif tinggi. Cocok untuk pengguna yang mengutamakan gaya dan pengalaman berkendara. Spion tambahan, saya letakkan di bodi, untuk mengurangi titik buta. Crossbar adalah pelindung baja di sisi bodi yang dirancang untuk melindungi bodi dan fairing dari goresan atau kerusakan saat motor jatuh atau tersenggol. Menahan benturan ringan agar part yang lebih mahal panel plastik metal tidak rusak parah. Menambah area perlindungan kaki pengendara dari benturan kecil. Kadang juga dipakai untuk mengaitkan tas bagi aksesori kecil. Di Vespa saya untuk gantungan belanja, gantungan handphone, dan spion tambahan. Mesin e-gate pada Vespa mengutamakan karakter halus, minim getaran, dan kenyamanan berkendara, cocok untuk cruising di dalam kota. Mesin Honda dikenal paling efisien dan awet dengan tarikan responsif untuk pemakaian harian. Sementara, Yamaha lebih menonjolkan performa dan akselerasi agresif, memberi sensasi berkendara yang lebih sporty. Bodi baja monokok membantu meredam getaran, karena lebih kaku dan solid dibanding rangka tipa, sehingga getaran tidak mudah merambat ke pengendara. Jadi, bodi baja berperan. Tetapi faktor utama tetap pada desain mesin dan mountingnya. Vespa memiliki harga tinggi karena mengusung desain ikonik khas Italia, bodi baja monokok yang kuat dan mahal diproduksi, serta mesin e-gate yang halus dan efisien. Selain itu, Vespa diposisikan sebagai produk gaya hidup, bukan sekadar alat transportasi dengan nilai merek, impor, dan biaya perawatan yang lebih tinggi dibanding motor Jepang. Kris memudahkan transaksi karena satu kode bisa dipakai oleh berbagai aplikasi pembayaran seperti mobile banking dan e-wallet. Pembayaran jadi cepat, tanpa uang tunai dan tanpa mesin EDC. Kris diterima luas dari pedagang kecil hingga retail besar, biaya murah, dan transaksi tercatat otomatis.
sehingga praktis dan efisien untuk aktivitas harian di Indonesia. 96. Amerika Serikat kecewa dengan KRIS karena sistem ini mewajibkan standar nasional Indonesia, sehingga perusahaan pembayaran asing sulit masuk dan bersaing langsung. KRIS dianggap membatasi dominasi jaringan global seperti Visa dan Mastercard, serta mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran AS. Indonesia menilai KRIS sebagai langkah kedaulatan sistem pembayaran digital. Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi. Jalan-jalan sore memang menyenangkan, sejuk dan nyaman. Immobilizer pada Vespa adalah sistem keamanan elektronik yang mencegah mesin menyala jika kunci tidak terdaftar. Di dalam kunci, terdapat chip yang akan dibaca ECU saat kontak diputar. Jika kode cocok, mesin bisa hidup. Jika tidak, pengapian dan bahan bakar otomatis dikunci. Fitur ini efektif mencegah pencurian dan meningkatkan keamanan motor. Saya menggunakan kamera DJI Osmo Action 5 Pro. Kamera aksi ini punya sensor 1.1.3 dengan dynamic range 13.5 stop yang buat warna dan detail tajam, serta mampu rekam 4K bagi 60 fps dan foto 40 megapiksel untuk kualitas tinggi. Layarnya dual OLED terang untuk framing depan belakang, baterai kuat hingga 4 jam. Dan stabilisasi canggih menjadikan footage halus meski bergerak cepat. Cocok untuk petualangan, vlogging, dan konten dinamis. Oh iya, saya gunakan kalung dari Telesin untuk menggantung kamera. Kamera kodak biasa cocok untuk foto santai dengan kualitas warna baik dan penggunaan sederhana. Kamera action dirancang untuk aktivitas bergerak, tahan air dan benturan, serta unggul di video dengan stabilisasi tinggi. Berhenti sebentar, lihat progres pembangunan rumah. Pohon di depan itu entah ditebang atau tetap dipertahankan. Baru dicor lantainya, ketinggian sepertinya sudah oke. Standar ketinggian lantai rumah oleh pengembang umumnya 40-60 cm di atas jalan, dan bisa 80-100 cm di area rawan genangan atau banjir. Jalan di Bekasi banyak rusak, karena lalu lintas berat kendaraan besar, drainase buruk yang membuat air tergenang, serta kualitas perkerasan dan perawatan yang belum konsisten, sehingga aspal cepat retak dan berlubang. Biasanya saat pembangunan rumah, pengembang membangun jalan, tetapi perawatan diserahkan ke Pemda. Oke, balik lagi ngobrolin Vespa. Monoshock hanya satu peredam di tengah, memberi respon yang lebih presisi dan stabil terutama di kecepatan tinggi atau tikungan dibanding DualShock. DualShock punya dua peredam di kiri kanan, cenderung nyaman di jalan bergelombang, tetapi kurang tajam saat agresif. Monoshock lebih modern dan sporty, sedangkan DualShock lebih lembut untuk harian. Vespa menggunakan monoshock karena desain bodi monokok dan mesin satu lengan membuat satu peredam tengah lebih efisien, stabil, dan ringkas, sekaligus memberi handling lebih presisi serta tampilan lebih modern dibanding DualShock. Vespa berkembang dari dua tak, karbu, dan injeksi. Vespa karburator menggunakan sistem bahan bakar mekanis yang sederhana dan mudah dirawat, namun konsumsi bensin kurang efisien dan respons mesin kurang stabil.
Vespa e-Gate sudah memakai injeksi elektronik, sehingga tarikan lebih halus, irit bahan bakar, emisi lebih rendah, serta performa lebih konsisten di berbagai kondisi. Oh iya, perhatikan spion kecil di kanan kiri saya. Sedikit membantu melihat kendaraan di belakang. Batang di tengah, bisa jadi penyangga handphone. Pilihan warna Vespa Sprint yang populer dan dianggap menarik, antara lain Blue Audace, Grey Materia, dan Yellow Soul untuk kesan dinamis dan modern, serta seri Sprint S dengan warna seperti Grey Titanium Matte, Oranye Tramonto, Green Tenace, dan White Innocenza yang memadukan sporty dan elegan. Warna-warna ini mencerminkan gaya hidup yang berbeda, dari klasik modern hingga bold sporty. Warna personal juga bisa dipilih sesuai selera, misalnya hitam untuk elegan atau merah untuk tampil mencolok. Warna hitam seperti Black Convinto atau Black Opaco pada Vespa Sprint memberi kesan elegan, kuat, dan sporty, cocok bagi yang ingin tampilan lebih tegas dan modern. Warna hitam ini sering dipilih karena terlihat premium meskipun butuh sedikit lebih perhatian pada perawatan cat agar tetap bersih dan bebas gores. Menurut riset, warna netral seperti hitam, putih, dan abu-abu sering dijual dengan nilai relatif stabil, sedangkan warna yang jarang bisa menarik pembeli khusus. Warna tidak menjamin harga jual jauh lebih tinggi daripada faktor kondisi unit dan permintaan pasar. Yang penting, pemilik suka warnanya. Warna yang sering jadi favorit adalah White Innocenti karena netral dan mudah dipadukan, diikuti Black Convinto yang elegan, lalu Grey Materia dan Blue Audace yang modern dan trendy. Warna yang lebih unik seperti Green Tenace dan Orange Coraggioso cenderung lebih niche dan kurang umum di jalanan Indonesia. Untuk Vespa Sprint yang dipasang crash bar, warna yang serasi biasanya Black Convinto atau Grey Materia karena memberi kesan elegan dan solid yang cocok dengan aksen pelindung. Warna lain seperti Green Magnetico atau Red Coraggioso juga bisa tampil keren karena memberikan kontras dinamis dengan crash bar, sekaligus tetap stylish di jalanan. Warna Black Glossy punya permukaan mengilap dan reflektif, memberi tampilan lebih cerah dan mewah, serta lebih mudah dirawat karena bisa dipoles untuk hilangkan goresan. Sebaliknya Black Dove Matte tidak memantulkan cahaya, sehingga terlihat lebih halus dan modern, tapi lebih cepat terlihat kotor, sulit dipoles bila tergores, dan perlu perawatan khusus agar tampilannya terjaga. Cat Vespa dibuat dengan proses pabrikan yang ketat, memakai teknologi pengekatan otomatis dan oven, sehingga lapisan cat dan clear coat menyatu kuat, tahan terhadap sinar UV dan cuaca, serta hasilnya konsisten dan merata. Ditambah bodi baja monokok yang solid membantu cat menempel lebih baik dibanding banyak motor plastik lain. Banyak Vespa bekas yang jarang punya angka kilometer tinggi, karena skutik ini sering dipakai sehari-hari di dalam kota saja, bukan untuk jarak jauh, sehingga total tempuhnya rendah. Ditambah permintaan tinggi dan nilai jual kembali stabil, banyak unit dirawat dan disimpan rapi, jadi terlihat dengan kaim rendah di pasar. Selain itu, kadang kaim rendah juga bisa disebabkan oleh reset atau manipulasi odometer, sehingga terlihat lebih sedikit. Mampir dulu ke Indomaret. Total odometer pada Vespa modern tidak bisa direset secara manual dari panel, karena disimpan di ECU dan dirancang untuk mencatat total jarak tempuh seumur kendaraan, yang bisa direset hanya trip meter A bagi B untuk perjalanan tertentu. Untuk memodifikasi total kilometer biasanya melibatkan alat diagnostik khusus atau perubahan komponen elektronik yang bukan fungsi pabrikan normal. Dalam kondisi ekonomi sulit, Indomaret dan Alfamart cenderung lebih tahan karena modelnya sangat adaptif dengan perilaku konsumen yang berubah. Lokasinya ada di mana-mana, memudahkan akses untuk belanja kecil-kecil dan darurat.
Mereka fokus pada barang kebutuhan pokok harian, seperti sembako dan pulsa, yang tetap dibeli masyarakat meski daya beli turun. Biaya operasionalnya juga jauh lebih rendah dibanding supermarket besar yang butuh gedung luas dan sistem rumit. Intinya, mereka lebih lincah dan sesuai dengan pola belanja hemat, cepat, dekat, dan hanya untuk kebutuhan mendesak. Diskon di Indomaret sekarang memang jadi strategi utama dan daya tarik yang sangat efektif. Mereka tidak cuma mengandalkan kenyamanan lokasi, tapi juga aktif menciptakan alasan untuk datang berbelanja. Dari sekadar toko dekat yang menyelamatkan, menjadi destinasi belanja planet yang diincar karena promo. Ini memperkuat daya tahannya makin melekat dalam keseharian konsumen, baik untuk kebutuhan darurat maupun belanja terencana yang hemat. Seperti McD yang terkenal dengan riset lokasi super ketat untuk maksimalkan trafik, Indomaret dan Alfamart juga menerapkan sains penempatan gerai yang sangat cermat. Mereka punya tim yang menganalisis kepadatan penduduk, pola mobilitas, akses jalan, hingga kompetisi di sekitar titik lokasi. Targetnya adalah dominate the neighborhood, menjangkau konsumen dalam radius 500 meter hingga 1 km untuk kebutuhan harian. Bedanya, kalau McD fokus pada lokasi dengan visibilitas tinggi dan daya tarik spesifik seperti di jalan utama atau mall, minimarket lebih agresif masuk ke celah permukiman. Strateginya adalah ubiquity ada di mana-mana dan convenience kenyamanan terdekat. Jadi, risetnya bukan hanya soal ramai tidaknya, tapi juga seberapa besar potensi jadi stok sehari-hari bagi warga sekitar. Bisa kiris nggak? Bisa. Nggak bawa itu. Plastik. Kayaknya nggak yang ini nih pas kalian. Yang pucuk lagi 2.900. Aplikasi dengan member membuat daya tarik sendiri. Ada yang dingin. Dan dingin ya? Ada. Mau. Boleh deh, ya. Sekalian atau gimana? Sekalian nggak? Kalian berapa Pak? Sama 4. Jadi kalau beli rumah pinggir jalan, cari yang dekat McD juga bisa, khususnya yang akan dikontrakan. 4 aja deh itunya, 4 aja. 4 aja. Riset lokasi McD sangat ketat dan mahal. Mereka tidak akan membuka gerai di tempat yang tidak memiliki faktor demografi, daya beli, dan mobilitas yang kuat. Jadi, rumah di dekatnya sudah tervalidasi oleh riset profesional mereka. Keberadaan McD atau gerai besar sejenis sering menjadi ansor penarik bagi aktivitas komersial lainnya, seperti minimarket, tempat cuci mobil, atau kafe. Ini meningkatkan vitalitas kawasan. Lokasi dekat fasilitas terkenal seperti McDonald's mudah dideskripsikan dan dicari, meningkatkan nilai marketing properti Anda. Menyewa rumah di kawasan yang sudah memiliki landmark terkenal terasa lebih aman dan terstruktur bagi calon tenan, terutama ekspatriat atau profesional muda. Akses ke fasilitas 24 jam seperti McDonald's sangat dihargai oleh penyewa yang memiliki pola kerja tidak tetap shift malam, pekerja proyek. Namun kawasan komersial ramai berpotensi lebih bising, lalu lintas padat, dan tingkat privasi yang lebih rendah. Pastikan properti Anda memiliki penghalang yang cukup halaman, pagar. Nggak bawa ininya apa anggotanya sih? Di tempat saya, ada McD muncul Burger King. Kemunculan Burger King di lokasi yang sudah ada McD itu dalam dunia bisnis disebut co-location strategi atau cluster competition. Mirip ada Indomaret yang muncul Alfamart. Oke, kita bayar pakai kiris dulu. Beres dan praktis, cukup bawa HP, gak perlu kartu-kartuan. Riset Burger King yang datang belakangan itu seperti konfirmasi ulang bahwa potensi demografi dan ekonomi di wilayah Anda benar-benar solid. Wah, ada Vespa LX. Sekarang Vespa LX kubikasinya juga sama dengan Sprint. Cuma saya lebih suka Sprint
karena bagian belakang kayak tawon. Sesuai dengan nama Vespa dalam bahasa Italia yang artinya tawon. Bagasi Vespa besar, muat kail. Bagi Anda sebagai pemilik properti dekat McD atau Burger King, ini berarti nilai lokasi naik, kawasan makin dikenal sebagai pusat kuliner atau komersial. Target penyewa makin luas, bukan cuma yang suka McD, tapi juga penggemar Burger King atau mereka yang suka punya pilihan. Oke, misi selesai, kita jalan-jalan lagi. Permintaan KPR kredit pemilikan rumah memang sedang melambat beberapa kuartal terakhir ini, cerminan dari kondisi makroekonomi yang sedang mengalami tekanan. BI rate yang masih tinggi membuat suku bunga KPR tetap berada di level yang memberatkan bagi calon debitur. Cicilan terasa jauh lebih mahal dibanding 2-3 tahun lalu. Daya beli terserap kebutuhan pokok. Inflasi pada harga pangan dan transportasi membuat kemampuan menyisihkan uang untuk DP dan cicilan rumah menurun. Ketidakpastian ekonomi, sentimen konsumen yang lebih hati-hati membuat orang menunda pengambilan keputusan besar seperti beli rumah. Mereka memilih wait and see. Bagi investor dengan modal kuat dan tujuan jangka panjang, justru ini bisa jadi periode opportunistic buying. Pengembang seringkali memberikan promo dan insentif menarik untuk menjaga penjualan. Namun, bagi calon pembeli pertama first home buyer dengan anggaran pas-pasan, perlu perhitungan yang sangat matang terhadap risiko kenaikan bunga dan stabilitas penghasilan. Permintaan untuk rumah subsidi tips sederhana seperti FLPP biasanya lebih tahan karena didukung program pemerintah dan menargetkan kebutuhan dasar. Selain itu, properti komersial kecil di lokasi strategis, seperti ruko atau unit dekat pusat aktivitas seperti yang kita bahas, tadi masih memiliki permintaan, karena terkait dengan usaha dan penghasilan. Cicilan KPR terasa ringan, karena nilai uang turun. Dalam jangka panjang 10-20 tahun, inflasi menyebabkan nilai uang turun, cicilan tetap misal 5 juta rupiah, akan terasa lebih ringan, karena gaji Anda di masa depan dalam nominal diharapkan sudah naik, sehingga proporsi cicilan terhadap pendapatan mengecil. Peringatan utama. Ini adalah proyeksi optimis yang bergantung pada dua hal. Kenaikan pendapatan Anda secara konsisten. Stabilitas ekonomi nasional. Tidak ada PHK. 2 tahun pertama cicilan memang paling berat secara psikologis dan finansial karena habisnya dana DP, biaya awal properti, dan adaptasi terhadap pengeluaran baru. Tidak ada jaminan karir atau bisnis Anda selalu naik, resesi, PHK, atau keadaan darurat bisa mengganggu kemampuan bayar. Jangan pernah mengandalkan asumsi nilai uang turun sebagai dasar mengambil KPR. Hitung kemampuan cicilan berdasarkan kondisi finansial dan gaji Anda saat ini. Pastikan cicilan tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan saat ini. Jika terasa berat sejak awal, itu adalah sinyal bahaya. KPR adalah komitmen jangka panjang, sehingga kehati-hatian dan buffer keuangan yang aman adalah kunci utama. Strategi KPR untuk dikontrakan dapat menjadi solusi untuk meringankan beban cicilan dengan mengubahnya menjadi aset produktif. Namun kesuksesannya mutlak bergantung pada perhitungan yang realistis dan lokasi yang tepat. Kunci utamanya adalah memastikan proyeksi pendapatan sewa dapat secara konsisten menutupi cicilan KPR plus semua biaya operasional dan kekosongan, sehingga arus kas tetap positif. Lokasi properti harus terbukti menjadi magnet penyewa seperti dekat pusat komersial atau perkantoran untuk meminimalkan risiko vakansi. Meski inflasi dan kenaikan tarif sewa di masa depan berpotensi membuat cicilan terasa lebih ringan, strategi ini tidak boleh dijalankan dengan asumsi tersebut, melainkan harus berdasar pada kemampuan finansial saat ini dan dana darurat yang cukup untuk menghadapi segala ketidakpastian. Oke. Semoga diskusi ini bermanfaat. Wassalamualaikum.